warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini berjumpa lagi bersama saya Ibu Yunita Handiawati dalam materi kelas 7 teks deskripsi. Materi teks deskripsi adalah materi pada kelas 7 di semester 1. Baik, kali ini kita akan mengkaji dan membahas lebih lanjut tentang teks deskripsi. Dalam pembelajaran teks deskripsi ini, ada beberapa hal atau beberapa subbab yang harus kita paparkan dan jelaskan. Kemudian kita akan berdiskusi mengenai materi tersebut. Untuk teks deskripsi, ini yang pertama ada definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Yang kedua ada informasi penting dalam teks deskripsi, kemudian struktur dan kebahasaan teks deskripsi, penyampaian isi teks deskripsi yang telah dibaca atau didengar, serta penyusunan teks deskripsi. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi, ciri, dan jenis teks deskripsi. Apa yang kalian pikirkan mengenai gambar di samping? Coba kalian perhatikan baik-baik gambar yang ada di samping. Tentu kalian sudah tahu gambar apa yang ada di samping atau di layar yang kalian lihat. Betul sekali, gambar tersebut adalah gambar Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu objek wisata di Indonesia yang terletak di Yogyakarta. Ya, mohon maaf, ini deskripsi teks deskripsi merupakan apa pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa, tempat, objek yang melibatkan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan dengan harapan membaca seolah-olah terlibat langsung dalam bacaan. Jadi, teks deskripsi merupakan sebuah teks atau sebuah tulisan yang berisi gambaran tentang objek sehingga pembaca tersebut dapat seakan-akan berada di dalam objek yang digambarkan tersebut, berada secara langsung. Bagaimana ciri-ciri dari teks deskripsi? Teks deskripsi mempunyai 3 ciri. Ciri tujuan, ciri objek, dan ciri isi. Ciri tujuan dari teks deskripsi sesuai dengan tujuan penulisan teks deskripsi. Apa tujuan penulisan teks deskripsi? Tujuan penulisan teks deskripsi adalah agar pembaca atau pendengar dapat seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan berada langsung dalam suatu objek yang dideskripsikan. Sehingga ciri tujuannya adalah menggunakan kata-kata yang mendeskripsikan objek dengan indera penglihatan, penciuman, dan peraba atau indera perasa. Sehingga pembaca atau pendengar dapat seolah melihat, mendengar, dan merasakan berada dalam objek atau berada dalam lokasi sesuai dengan teks deskripsi yang digambarkan. Yang kedua, ciri objek. Ciri objek teks deskripsi itu objeknya bersifat khusus. Maksudnya adalah apabila dia menceritakan satu objek, maka hanya satu objek tersebut yang dipaparkan atau digambarkan secara jelas. Contoh, objek Candi Borobudur. Maka, teks deskripsi tersebut khusus menggambarkan secara rinci bagaimana Candi Borobudur tersebut. Ciri objek yang kedua adalah bersifat subjektif. Subjektif maksudnya adalah objek yang digambarkan sesuai dengan pendapat si penulis atau si pembuat teks. Kemudian, objek tersebut tergambar pada judul yang ada di dalam teks deskripsi. Contohnya, judul Candi Borobudur. Maka, objek tersebut sudah jelas. Yang akan dipaparkan adalah Candi Borobudur. Selanjutnya, yang terakhir ada ciri isi. Ciri isi dari teks deskripsi, isinya terperinci atau menggunakan kalimat-kalimat perincian. Bagaimana yang dimaksud dengan kalimat perincian? Kalimat perincian adalah kalimat yang menjelaskan dengan terperinci dari satu objek. Misalnya, dia merincikan mengenai lokasi, jarak tempuh, ukuran, dan sebagainya. Kemudian, ciri isi yang kedua adalah konkret atau bersifat nyata dan jelas. Kemudian, ciri isi selanjutnya menggunakan kata khusus. Apa yang dimaksud dengan kata khusus, anak-anak?
Kalian tentu sudah pernah mendengar kata umum dan kata khusus. Untuk menentukan apa itu kata khusus, kalian harus mengetahui dulu apa itu kata umum. Kata umum adalah kata yang memiliki makna secara umum, sedangkan kata khusus adalah kata yang memiliki makna secara khusus. Untuk dapat membedakan mana yang dimaksud dengan kata umum dan mana yang dimaksud dengan kata khusus, berikut Ibu akan berikan contoh kata umum dan kata khusus. Contohnya, kata umum melihat. Melihat itu bisa diartikan dengan banyak arti. Kata khusus dari melihat apa? Memandang. Kemudian apa lagi? Menyaksikan. Menonton. Itu kata khususnya. Contoh kata umum lagi. Kata umumnya adalah bagus. Bagus masih dapat dirincikan lagi atau dibagi-bagi lagi menjadi kata khusus lainnya. Ketika Ibu menyebutkan bagus nak, maka maknanya bisa banyak sekali. Nah, untuk kata khususnya yang memiliki makna satu. Contohnya, cantik, molek, indah. Nah, maknanya akan satu. Untuk di sini, kalian dapat membedakan mana yang dimaksud dengan kata umum dan mana yang dimaksud dengan kata khusus. Selanjutnya, ciri isi berikutnya adalah kata-kata dengan emosi kuat. Apa yang dimaksud dengan kata-kata dengan emosi kuat? Bukan berarti kata-kata tersebut menggunakan emosi, ya. Tetapi betul bahwasanya makna dari kata tersebut memiliki emosi yang kuat. Makna kata-kata dengan emosi kuat biasanya disandingkan dengan majas-majas. Contohnya, gemuruh angin. Itu kata dengan emosi kuat. Kemudian, kata-kata yang berupa majas tetapi menggunakan makna yang luar biasa. Misalnya, kobaran semangat. Kobaran itu biasanya untuk mendeskripsikan api ya, kobaran api. Tapi di sini bisa kita gunakan untuk menyatakan bahwa semangat yang dipakai oleh orang tersebut semangatnya luar biasa, menggunakan kata kobaran semangat. Nah, kata-kata tersebut merupakan contoh dari kata-kata dengan emosi kuat. Jenis teks deskripsi itu ada dua macam. Yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri, dan yang kedua adalah teks deskripsi yang merupakan bagian dari teks lainnya. Bagaimana yang dimaksud dengan teks deskripsi yang berdiri sendiri? Teks deskripsi yang berdiri sendiri itu merupakan teks deskripsi yang sesungguhnya. Contohnya, teks deskripsi Candi Borobudur. Teks tersebut merupakan teks yang betul-betul mendeskripsikan mengenai objek Candi Borobudur secara jelas, terperinci, seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, dan merasakan berada di dalam Candi Borobudur tersebut. Yang kedua adalah teks deskripsi yang merupakan bagian dari teks lainnya. Contohnya adalah penggalan teks yang memberikan gambaran tetapi ada atau berada di dalam teks lainnya yang berupa novel, cerpen, puisi, lagu, dan iklan. Yang seperti apa? Baik, di sini Ibu akan memberikan contoh lagu. Pada lagu Naik Delman. Kalian tentu sudah tahu lirik lagu Naik Delman. Kita akan kaji bersama-sama mengapa lagu Naik Delman dapat dikategorikan sebagai jenis teks deskripsi yang merupakan bagian dari teks lainnya. Lirik lagu Naik Delman yang pertama. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, dan seterusnya. Lirik yang pertama, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Kalimat tersebut mendeskripsikan bahwa seseorang yang berada di dalam teks tersebut akan pergi ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Dia naik delman dan duduk di muka. Di muka maksudnya bukan di wajah, tetapi berada di bagian depan. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Dia memberikan deskripsi. Letak tempat duduknya berada di belakang Pak Kusir yang mengendarai kuda. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk.
Tuk tik tak tik tuk adalah suara kuda. Pembaca atau pendengar seolah-olah dapat mendengar secara langsung bagaimana bunyi kuda tersebut berjalan. Nah, ini merupakan contoh teks deskripsi yang berada di bagian teks lainnya, yaitu bagian dari lagu. Begitu juga dengan novel, cerpen, puisi, dan iklan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana struktur dari teks deskripsi. Struktur dari teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, bagian identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, bagian penutup. Bagian yang pertama, identifikasi, ini berisi perkenalan. Ingat saja nak ya, kalau identifikasi itu isinya adalah perkenalan. Kira-kira kalau kalian berkenalan dengan satu sama lainnya, apa yang ada isinya itu apa? Tentu berupa nama, yang pertama sekali ya. Nama objeknya, objek yang dideskripsikan itu apa? Kemudian lokasi. Kalau kalian berkenalan tentu kalian menanyakan alamat. Nah, kalau di dalam teks deskripsi itu lokasi, objek yang kalian deskripsikan. Kemudian sejarahnya. Bagaimana sejarah dari objek yang kalian paparkan. Kemudian pernyataan umum mengenai objek tersebut atau gambaran secara umum objek tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian dari dalam deskripsi bagian itu merupakan kalimat perincian dari bagian yang digambarkan. Contohnya, kalian menggambarkan atau mendeskripsikan Candi Borobudur. Di dalam deskripsi bagian, kalian ada kalimat-kalimat perincian berupa berapa harga atau tiket masuk ketika kalian ingin masuk ke dalam objek wisata Candi Borobudur. Kemudian yang kedua, apa saja yang dapat kalian lihat di dalam objek wisata Candi Borobudur tersebut. Kemudian ada relief-relief atau sejarah apa yang ada di dalam Candi Borobudur tersebut. Nah, itu semua dijelaskan secara terperinci di bagian yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Bagian yang terakhir di dalam struktur teks deskripsi adalah bagian penutup. Bagian penutup berisi kesan umum atau simpulan dari objek yang kalian deskripsikan. Itulah ketiga struktur teks deskripsi yang harus kalian kuasai dan pahami. Berikut adalah paparan tentang materi pertama kita dalam teks deskripsi. Selanjutnya, kita akan bertemu kembali pada materi yang kedua mengenai teks deskripsi. Demikian saja, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah.